Dulu gue tuh penasaran banget, kenapa ya teman-teman gue pada cepet banget punya pacar. Ada nih ya, baru ospek 3 hari, pas masuk kuliah, tiba-tiba udah punya pacar dong. Atau ada juga nih ya, baru putus seminggu, minggu kedua udah punya pacar baru. Ini kapan nyarinya sih? Kok gue nggak tahu? Di sisi lain ada juga nih temen gue yang umur 30-an nggak pernah pacaran sama sekali seumur hidupnya. Tiba-tiba pas install dating apps baru 3 bulan, udah nemu cowok yang oke dan jadi calon suami yang mumpuni. Sementara gue yang udah main dating apps sewindu lebih atau teman-teman di luar sana yang kayak gue, kok nggak dapet-dapet nih cowok-cowok yang oke. Kayak baru sekarang kayak baru ada cowok yang bener. Nah, ada yang ngalamin juga? Coba share di kolom komen ya. Kadang-kadang hidup tuh memang kidding ya. Menurut lo usia berapa sih yang tepat untuk mencari pacar atau mencari pasangan? Coba tulis juga. Dan alasannya apa? Sebelum gue bahas lebih lanjut, selamat datang di segmen dating series yang akan tayang tiap Kamis. Gue Ida Mama dan gue biasanya nge-review buku, film ataupun series yang bertema relationship. Kalau lo suka dengan topik-topik relationship, boleh subscribe dan jangan lupa nyalain notifikasinya biar lo gak ketinggalan. Jadi, kapan sih waktu yang tepat untuk cari pacar atau cari pasangan? Kalau menurut buku relationship yang udah gue baca nih beberapa, gue bisa merangkum 3 hal. Pertama, waktu yang tepat adalah ketika kita sudah dewasa. Yang kedua, ketika kita sudah move on dan bangkit dari masa lalu. Yang ketiga, terakhir, ketika kita sudah mencintai diri sendiri secara utuh. Kedengarannya memang klise ya, jadi lo boleh setuju boleh enggak. Pertama, kalau udah sama-sama dewasa, oke. Definisi dewasa itu kan macam-macam juga ya. Di umur berapa lo akan merasa dewasa? Oh, udah umur 25, udah lulus kuliah dan udah bisa cari kerja. Jadi ya udah, saatnya cari pacar gitu ya. Tapi ada juga yang ngerasa kayaknya umur 30-an deh baru dikatakan dewasa karena udah tahu apa yang dimau, terus udah selesai sama diri sendiri gitu ya. Dan udah cukup matang untuk ngasih decision making dalam hidupnya. Bahkan ada yang cuma pakai patokan yang penting gue udah punya penghasilan stabil nih, udah punya fixed income sehingga gue udah lumayan pede gitu ya, confidence untuk cari pasangan. Toh kebutuhan primer, sekunder, tersier gue udah bisa gue afford sendiri gitu. Jadi gue gak akan ngerepotin orang lain. Ada yang ngukur umur, ada yang ngukur soal penghasilan stabil, ada juga yang mengukur dari bagaimana cara dia sudah mengenal dirinya sendiri atau belum. Bisa jadi kayak tadi yang gue bilang ya, lo udah ngerasa punya penghasilan oke di umur 20-an gitu. Jadi ya udah, ketika lo sadar bahwa menjalin cinta atau berpacaran itu butuh doku yang tebal untuk merawat relationship. Atau misalnya umur 30-an nih, gue ngerasa udah tahu apa yang gue mau, apa yang gue butuhin. Jadi gue nggak akan aji mumpung kalau ada cowok atau cewek yang deketin gue. Gue bisa seleksi dulu nih misalnya gitu. Kalau gue pribadi ya, dari pengalaman gue selama ini, gue merasa bersyukur ya kadang-kadang karena gue baru pacaran beneran tuh di umur 20-an akhir sama 30-an awal ini. Karena kalau misalnya gue pacaran di umur SMA ataupun di awal-awal kuliah gitu, umur 20 awal, mungkin gue akan sangat brutal atau rusuh gitu ya, jadi toxic relationship mungkin gitu. Jadi emang ada masanya masing-masing ya buat tiap orang. Kedua, waktu yang tepat untuk pacaran adalah ketika kita sudah bangkit dari masa lalu. Oke, berarti bangkit ini artinya bisa berdamai ya, ikhlas gitu, bukan untuk melupakan. Gak apa-apa kalau misalnya belum lupa, yang penting lo tuh udah gak ada emotional baggage gitu yang nempel, yang bikin lo kayak, ih kalau sama dia gak gini deh, kok sama yang sekarang jadi begini ya? Kok waktu itu A sekarang jadi B. Nah itu tuh masih ada emotional baggage yang melekat di dalam diri lo dan itu tuh namanya belum bisa melepaskan masa lalu lo. Tandanya apa nih kalau misalnya lo udah ikhlas dan berdamai? Oke, yang bisa gue lihat dan gue amati, yang gue alami sendiri juga adalah ketika lo sudah bisa menertawakan kesedihan ataupun kekecewaan yang lo alami. Misalnya gue pernah di catfishing nih, gue pernah diselingkuhin atau gue pernah di ghosting apa segala macem. Sekarang udah bisa jadi bahan bercandaan gitu, bahan olok-olok buat diri sendiri. Sementara dulu gue bisa nangis 2 hari 2 malam. Iya emang itu udah fasenya aja. Nah kira-kira lo udah lepas dari masa lalu apa belum nih? Ketiga yang terakhir, kapan waktu yang tepat untuk mencari pacar atau pasangan adalah ketika lo sudah bisa mencintai diri sendiri. Balik lagi di video sebelumnya, gue sempet mengatakan bahwa ada term self understanding dibanding self love karena tipis banget sama selfish. Nah, jadi self understanding ini kan
berarti mengerti diri sendiri. Yang mana untuk bisa mengerti diri sendiri lo tuh punya banyak cara yang bisa lo gali gitu. Misalnya dengan cara banyak pertanyaan ke diri sendiri gitu ya, atau ngelis beberapa pertanyaan yang bisa nge-trigger sesuatu, misalnya dari segi emosional, dari segi mental, dari segi apapun gitu. Dan yang kedua bisa journaling ataupun lo explore di hobi-hobi atau hal-hal baru yang belum pernah lo jajaki sebelumnya. Setelah itu baru lo merasa seneng gak ya dengan hal kayak gini? Ini tuh purpose gue gak ya? Purpose, wow, tujuan hidup gue apa nih sebenarnya? Nah, hal-hal yang semacam itu juga bisa jadi indikator bahwa apakah lo sudah bisa menjadi diri sendiri dan lo bisa self understanding. Karena dengan apa yang lo mau, apa yang lo inginkan, dan lo udah tahu exactly apa, lo tuh akan lebih mudah menyaring atau menyeleksi cowok atau cewek yang lagi deketin lo. Ibarat kata anak sekarang tuh namanya, kalau nggak vibing, enggak deh, bye gitu. Jadi cari yang frekuensinya sama, cari yang kira-kira nyambung diajak ngobrol gitu ya. Dulu sih waktu gue umur 20-an awal, semua cowok ya gue terima aja. Yang penting ada gitu kan, daripada nggak ada kan. Cuma sayangnya waktu itu ya gue iya aja dan akhirnya nggak jadi diri sendiri, gue jaim dan gue ngerasa apa ya, ada value yang tidak dihargai oleh mereka, tapi ya udah gue yang akan adjust gitu, gue yang mengorbankan diri gue sendiri pada akhirnya. Ya intinya sih untuk menghindari dari toxic relationship. Jadi kira-kira kalian sudah sampai mana guys ketiga hal ini? Udah lo alami atau baru di titik mana nih? Coba share di kolom komen ya. Nah segitu aja dari gue. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel gue untuk mendapatkan episode dating series yang selanjutnya. Jangan lupa juga di follow di Instagram gue @idhumamah untuk mendapatkan update terbaru soal topik-topik cinta ataupun relationship. Terima kasih udah menonton dan menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di dating series berikutnya. Bye.